Oke, selamat sore semua. Hari ini kita lanjutkan kuliah kita, kuliah metodologi riset, dengan topik yang baru, yaitu pengumpulan data dan analisis data. Minggu lalu kita sudah belajar tentang desain penelitian, jenis-jenis penelitian. Kemudian hari ini kita lanjutkan, karena setiap penelitian itu pasti ada yang dinamakan dengan pengumpulan data dan analisis datanya, supaya dapat kita simpulkan. Kemudian topik yang akan kita bahas hari ini, kita mulai dari pendahuluan, yaitu pengantar dari topik kita hari ini, kemudian teknik sampling, yaitu cara pengambilan sampel penelitian, kemudian analisis data. Jadi kalau kita sudah mengumpulkan sampel, kemudian kita ujikan, kita perlu menganalisis datanya, kemudian interpretasi data atau penerjemahan data supaya bisa dipahami oleh pembaca dan orang banyak. Kita mulai dari pendahuluan bahwa suatu desain penelitian itu atau pelaksanaan penelitian itu memang dimulai dari pembuatan proposal, kemudian ada ide, penentuan tujuan, dan lain-lain. Kemudian di samping itu ada proses yang sangat penting, yaitu sampling, instrumen pengumpulan data atau protokol, kemudian prosedur, analisis data, dan interpretasi akhir dari hasil penelitian kita itu. Jadi sampling itu apa? Yaitu proses pengambilan sampel. Kemudian instrumen pengumpulan data. Jadi bagaimana cara kita untuk mengambil data dari sampel penelitian kita ini. Pengamatan kita bagaimana, kemudian instrumen yang kita gunakan, alat dokumentasi, kemudian alat tulis, kemudian instrumen yang lain yang harus kita gunakan. Kemudian prosedurnya harus sesuai dengan metode ilmiah. Jadi tidak boleh asal kita lakukan. Jadi harus ada prosedurnya. Kemudian analisis data. Jadi data yang terkumpul itu ada dua jenis, misalnya data kualitatif atau kuantitatif. Jadi itu akan kita analisis berdasarkan jenis penelitian kita. Seperti minggu lalu yang kita bahas, bahwa jenis penelitian itu berdasarkan datanya itu ada 3 jenis, ada kualitatif, ada kuantitatif, dan gabungan. Kemudian yang kelima, interpretasi akhir dari hasil tersebut. Jadi kalau datanya itu sudah kita analisis, itu kita interpretasikan. Artinya apa? Jadi data itu hasilnya itu kita terjemahkan supaya orang lain atau pembaca bisa mengetahui apa yang kita dapatkan dari penelitian ini. Jadi walaupun kita mempunyai data, tetapi kalau tidak kita interpretasikan, kemungkinan besar orang lain selain kita atau orang yang terlibat dalam penelitian itu tidak akan bisa memahami dari data kita tersebut. Jadi harus kita terjemahkan. Yang pertama itu sampling. Jadi setiap penelitian itu sangat penting yang dinamakan dengan sampling karena sampel itu merupakan sumber data kita. Jadi di sini bisa kalian lihat bahwa dari setiap populasi, karena kita itu biasanya objek penelitian kita itu adalah makhluk hidup, jadi pasti ada populasinya. Jadi untuk melakukan penelitian itu bagaimana cara kita untuk mencari sesuatu kesimpulan dari populasi tersebut tanpa semua individu yang ada di populasi itu kita amati. Jadi harus bisa kita mengambil satu sampel yang representatif atau yang dapat mewakili populasi tersebut. Kemudian teknik pengambilan sampel atau sampling ada dua jenis. Yang pertama itu probability sampling. Jadi kalau disebut dengan probability sampling berarti di dalam pengambilan sampel itu ada pengacakan, diambil secara acak. Kemudian yang kedua non probability sampling. Jadi di sini tidak ada pengacakan.
Jadi langsung diambil dari populasi tersebut tanpa ada pengacakan. Yang probability sampling itu terdiri dari 5, ada sample random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, kemudian cluster sampling, dan multi-stage sampling. Sedangkan yang non-probability sampling itu ada purposive sampling, accident sampling, quota sampling, snowball sampling, dan sampel jenuh. Jadi biasanya kita yang biasanya penelitian di lapangan, mengambil sampel dari lapangan biasanya kan menggunakan purposive sampling ini. Jadi nanti akan kita lihat satu persatu secara detail yang dimaksud dengan jenis-jenis dari teknik pengambilan sampel ini. Kita lihat dulu tujuan pengambilan sampel itu apa. Jadi seperti Bapak bilang tadi itu bahwa kita tidak mungkin mengamati satu spesies dalam satu populasi karena kita akan kesulitan dalam menganalisis data, kemudian kita akan mempunyai keterbatasan dari segi waktu, biaya, dan tenaga. Jadi tidak mungkin satu populasi spesies itu kita amati. Jadi perlu perwakilan dari populasi tersebut. Itu yang kita ambil sebagai sampel. Kemudian ada keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya. Itu sudah pasti. Jadi kita punya keterbatasan berbagai hal. Sehingga kita tidak mungkin mengamati dalam satu populasi secara utuh. Kemudian adanya asumsi bahwa seluruh populasi seragam sehingga bisa diwakili oleh sampel. Jadi kalau misalnya dalam satu populasi itu kriteria penelitian kita itu misalnya kriteria umur. Jadi kalau umurnya yang di bawah 20 tahun itu sama, jadi itu kita anggap seragam. Jadi tidak perlu semuanya kita ambil, jadi perwakilan aja. Kemudian kriteria-kriteria yang lain misalnya jenis kelamin. Jadi kalau kita tentukan jenis kelamin berarti ada 2, laki-laki dan perempuan. Jadi itu kita asumsikan seragam. Kemudian tahapan pengambilan sampel. Yang pertama itu mendefinisikan populasi yang akan diamati. Jadi populasi yang akan kita amati itu harus jelas. Jadi tidak boleh misalnya kita mau mengamati satu penelitian tentang penyakit yang terjadi pada anak-anak. Jadi kriteria populasi kita itu tidak boleh tercampur dengan yang sudah dewasa atau yang lain, misalnya jenis kelamin hanya untuk laki-laki. Jadi populasi itu yang kita amati harus yang populasi laki-laki, tidak boleh tercampur. Kemudian menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang mungkin. Jadi semua kriteria untuk mencapai tujuan penelitian kita itu harus kita simpulkan di sampel kita itu sehingga dia bisa menjadi sampel penelitian. Jadi kalau tidak sesuai dengan kerangka atau kriteria penelitian kita, tidak mungkin memasukkan itu sebagai sampel penelitian. Kemudian menentukan teknik atau metode sampling yang tepat. Jadi harus kita tentukan dari 2 jenis teknik sampling tadi, yang probability dan non-probability. Harus kita pilih salah satu tekniknya. Jadi ada beberapa, ada 10 tadi. Dari situ teknik mana yang akan kita gunakan. Kemudian melakukan pengambilan sampel pengumpulan data ini. Jadi kita langsung turun tangan dalam melakukan pengumpulan data atau sampling. Kalau kita ke lapangan berarti kita harus pergi ke lapangan untuk mengambil sampel sesuai dengan kriteria tersebut. Kemudian melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Jadi biasanya kalau kita ke lapangan itu biasanya kita mengambil sampel yang sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya apalagi kita keterbatasan waktu, jarak, dan tempat, biaya. Jadi kalau kita ke satu tempat yang jauh, yang susah, karena kita sampling tentang populasi hewan atau tanaman,
Itu biasanya kalau kita sudah di lapangan itu biasanya kita akan mengambil banyak sampel tanpa kita memperhitungkan secara detail kriteria penelitian kita. Jadi nanti setelah semua terkumpul baru kita lakukan lagi pemeriksaan. Jadi mana yang sesuai dengan kriteria yang kita lanjutkan. Misalnya akan kita proses ke laboratorium atau kita analisis datanya, itu yang kita pilih. Kemudian yang tidak sesuai maka akan kita hilangkan dari pengujian selanjutnya. Kemudian faktor yang mempengaruhi pengambilan sampel, ukuran populasi. Tadi yang Bapak bilang bahwa suatu spesies individu itu sangat banyak, sangat besar. Jadi misalnya kalau kalian mengamati populasi satu jenis ikan di laut, tidak mungkin semuanya kalian ambil ikan itu untuk kalian amati. Kan itu tidak mungkin. Jadi ada perwakilan yang bisa dijadikan sebagai sampel penelitian. Kemudian masalah biaya. Jadi kalau kita menggunakan sampel terlalu banyak, pasti biayanya juga semakin banyak. Memang semakin banyak sampel yang kita gunakan, hasil penelitian kita akan semakin akurat. Tetapi harus kita perhitungkan perbedaan hasil keakuratan data yang kita dapatkan dengan biaya yang kita keluarkan. Jadi kalau memang misalnya 10 sampel itu sudah bisa mewakili populasi tersebut, kenapa kita harus mengambil 100 sampel? Jadi itu pertimbangannya. Walaupun ada data biasnya itu semakin sedikit sampel itu, biasanya bias datanya itu akan semakin besar. Tetapi ada faktor yang harus kita pertimbangkan, masalah biaya. Kemudian masalah waktu. Semakin banyak sampel yang harus kita kumpulkan, berarti waktunya juga semakin banyak. Apalagi kalau sampel kita itu banyak dari berbagai tempat, nanti akan semakin terlihat keterbatasan kita. Jadi biasanya dalam satu penelitian itu sampling itu termasuk salah satu yang paling susah dikerjakan karena kita harus ke lapangan, apalagi jauh dari tempat tinggal kita atau dari laboratorium yang harus dibawa ke laboratorium. Kemudian percobaan yang sifatnya merusak. Jadi kalau kita menggunakan misalnya makhluk hidup, hewan coba, kita tidak mungkin menggunakan populasi yang sangat banyak. Itu melanggar etika kesejahteraan hewan. Jadi nanti itu kita melanggar kode etik. Jadi tidak boleh menggunakan hewan coba yang terlalu banyak. Apalagi sekarang sangat ditekankan untuk mengurangi atau mengganti hewan coba sebagai penelitian, sebagai objek penelitian. Kemudian contoh yang lain yaitu seperti satwa liar. Jadi kalau kita ke hutan lindung atau apa untuk memperoleh sampel dari satwa liar kan, itu kan sangat susah, kemudian sangat sulit, dan itu juga mengganggu, membuat hewan tersebut menjadi stres atau mengganggu mengganggu aktivitasnya. Jadi itu termasuk merusak. Jadi itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan sampel juga. Jadi harus kita pertimbangkan. Kemudian masalah ekonomis ini berhubungan dengan biaya tadi. Jadi kita selalu berusaha untuk bagaimana pengambilan sampel itu lebih ekonomis. Jadi mulai dari transportasi, kemudian pengangkutan spesimen, kemudian macam-macam orang yang terlibat dalam pengambilan sampel itu juga macam-macam. Jadi harus kita pertimbangkan masalah ekonomisnya. Kemudian tadi teknik sampling itu ada dua, probability dan non-probability. Jadi probability sampling itu terjadi pengacakan, bisa kita lihat di gambar ini, bahwa dari semua populasi itu, misalnya di sini manusia, orang, mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk terambil sebagai sampel perwakilan. Jadi misalnya kalau misalnya kalian ingin konservasi tanaman, misalnya melihat
keragaman genetik dalam suatu lahan. Jadi semua tanaman di situ, spesies yang akan kalian teliti itu, kalau kalian menggunakan probability sampling, mempunyai kesempatan yang sama untuk kalian ambil sebagai sampel. Jadi itu yang dinamakan dengan probability sampling. Kemudian jenisnya itu, jenis probability sampling ada yang disebut dengan simple random sampling. Jadi pengambilan sampel acak sederhana. Teknik ini, penarikan sampel menggunakan cara ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian. Jadi ini sederhana. Jadi kalian menggunakan satu teknik untuk mengacak dari sekian populasi itu, kalian acak secara random mana yang akan kalian ambil. Bisa secara dengan penomoran, kemudian diacak untuk mendapatkan sampel penelitian. Misalnya ada 100 individu dari populasi itu, kalian ingin mengambil 10, jadi secara acak setelah kalian nomori, kalian ambil 10 dari situ. Itu yang dinamakan dengan simple random sampling. Kemudian yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis atau systematic random sampling. Metode pengambilan sampel acak sistematis menggunakan interval dalam memilih sampel penelitian. Jadi ada intervalnya, agak sedikit berbeda dari yang pertama tadi itu. Contohnya itu, pengambilan sampel pada setiap orang ke-10 yang datang ke puskesmas. Jadi kalau tadi itu, kalian acak secara sederhana, bebas kalian nomori dari populasi itu, kemudian kalian ambil. Kalau ini, tidak diacak tetapi ada intervalnya. Misalnya ini kalian ingin mengamati satu faktor penyakit dalam pasien yang datang ke puskesmas. Jadi setiap pasien ke-10, kelipatan 10 kalian ambil. Jadi itu yang dinamakan interval. Jadi kalau di lapangan juga kalau kalian misalnya konservasi tanaman, jadi kalau seperti ini interval, misalnya kalian setiap jarak 10 meter itu kalian ambil sampelnya. Itu kan termasuk juga pengacakan tetapi bukan secara yang cara pertama tadi, tidak seperti simple random sampling. Ini ada sistematiknya, ada sistematisnya. Kemudian yang ketiga, pengambilan sampel acak berstrata. Jadi ada tingkatannya. Disebut juga stratified random sampling. Jadi tetap juga ada pengacakannya tetapi ini berstrata atau bertingkat. Metode pengambilan sampel acak berstrata mengambil sampel berdasar tingkatan tertentu. Misalnya penelitian mengenai motivasi belajar pada mahasiswa ada pada tingkatan misalnya yang paling rajin, kemudian yang sedang agak rajin, dan yang paling malas. Jadi ada tingkatannya. Tetapi tetap juga diacak ini berdasarkan tingkatan ini tadi. Misalnya saya mengambil sampel dari tingkatan yang sangat rajin, kemudian yang dari kelompok yang agak rajin, dan dari kelompok yang malas, seperti kalian. Kemudian yang keempat, pengambilan sampel acak berdasarkan area atau cluster random sampling. Jadi ini tetap juga ada pengacakan, tetapi ini berdasarkan cluster, ada kelompok-kelompoknya. Jadi kalau misalnya kalian di hutan untuk mengambil satu spesies tanaman yang akan dikonservasi, jadi kalian mengambil misalnya dari, ada batas-batasnya dari plot ini, plot A, plot B, plot C. Jadi dari setiap plot itu ada satu sampel yang mewakili. Atau kalau ini biasanya misalnya kalau kita meneliti ikan, ada kolam ikan di Dinas Perikanan misalnya. Jadi dari kolam A, kolam B, kolam C itu kita ambil karena mereka itu ada klaster-klasternya di situ. Kemudian teknik pengambilan sampel acak atau bertingkat. Jadi multi-stage sampling. Proses pengambilan sampel jenis ini dilakukan secara bertingkat, baik itu bertingkat 2 atau tingkatan lebih. Contohnya itu misalnya kalian penelitian satu kasus pada tingkat mulai dari desa, kemudian dari desa ke kecamatan, kemudian dari kecamatan ke kabupaten. Jadi ada tingkat-tingkatannya gitu. Kemudian kalau pada populasi yang lain misalnya populasi misalnya kalau contohnya pada hewan misalnya
dari umur umur 1 bulan, kemudian yang 5 bulan, kemudian yang 10 bulan, seperti itu. Jadi bertingkat yang lebih tinggi untuk melihat perbandingannya atau tujuan yang lain. Itu tadi yang probability sampling, kemudian kita yang non probability sampling. Jadi di sini tidak terjadi pengacakan seperti tadi. Jadi kalau yang tadi itu setiap individu dalam populasi itu mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Kalau di probability sampling ini tidak. Jadi ini sangat subjektif terhadap penelitinya. Jadi saya mau mengambil siapa aja terserah penelitinya. Kemudian jenisnya yang pertama itu purposive sampling. Purposive sampling ini adalah teknik sampling yang cukup sering digunakan. Jadi makanya tadi Bapak bilang biasanya kita ke lapangan itu menggunakan purposive sampling ini karena dilihat dari pertimbangan-pertimbangan yang tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi itu, ini sangat efektif. Kemudian metode ini menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam meneliti sampel. Kriteria pemilihan sampel terbagi menjadi kriteria inklusif dan eksklusif. Contoh purposive sampling penelitian tentang nyeri pada pasien diabetes mellitus. Jadi ada beberapa kriteria harus kita tentukan dulu sebelum kita ambil sampelnya. Jadi kalau memenuhi dengan kriteria kita itu berarti itu bisa menjadi sampel penelitian kita. Jadi sangat sangat gampang. Misalnya harus kita tentukan, kemudian kita ke lapangan untuk mengambil yang sesuai dengan kriteria kita. Tidak perlu seperti tadi harus ada klaster, ada apa, itu tidak perlu. Jadi kita hanya mempertimbangkan kriteria yang bisa mewakili populasi sesuai dengan kriteria yang kita buat. Jadi kalau misalnya kita ingin meneliti tanaman langka di hutan tersebut, jadi yang tingginya sekian kriterianya, yang umurnya sekian, yang diameter batangnya sekian, itu menjadi kriterianya. Jadi kalau sesuai berarti itu bisa menjadi sampel penelitian kita. Kalau tidak sesuai berarti itu tidak bisa kita gunakan jadi sampel penelitian. Kemudian yang kedua, snowball sampling. Snowball sampling ini adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau korespondensi. Jadi ini biasa kita gunakan untuk menggunakan kuesioner yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan permasalahan penelitian kita dan bisa menjadi jawabannya tersebut kita simpulkan nanti. Metode pengambilan sampel snowball ini atau bola salju ini sangat cocok untuk penelitian mengenai hal-hal yang sensitif atau membutuhkan privasi tingkat tinggi. Contohnya tentang penelitian penyebaran HIV. Jadi penyebaran HIV ini kan biasanya sangat private. Jadi kalau kita sudah mendapatkan sampel yang misalnya yang positif HIV1, jadi kita harus bisa mencari tahu yang berhubungan dengan si pasien ini. Jadi nanti kita akan tahu, misalnya kalau dia pernah berhubungan dengan orang lain, bagaimana kehidupannya, itu juga sangat mempengaruhi jumlah populasi yang akan kita ambil. Jadi nanti akan penyebarannya itu bisa dideteksi kemana saja perpindahan si penyebaran HIV ini. Dan itu akan bisa kita gunakan menjadi sampel penelitian kita. Kemudian accidental sampling. Jadi namanya juga accident, tanpa tidak disengaja. Jadi seperti misalnya penyakit COVID-19 itu pertama sekali kan secara accident, tidak disengaja. Jadi itu akan menjadi objek penelitiannya. Jadi bagaimana diketahui si COVID-19 ini sampai saat ini, awalnya itu kan tidak sengaja. Jadi setelah diketahui ada gejala seseorang yang mirip dengan penyakit yang lain, itu kan secara tidak sengaja
diteliti ternyata itu adalah jenis COVID-19. Jadi itu disebut dengan accidental sampling dan itu dijadikan menjadi objek penelitiannya yang pasien pertama sekali itu tadi. Kemudian kuota sampling, yaitu teknik sampling ini mengambil jumlah sampel sebanyak jumlah yang telah ditentukan oleh peneliti. Kelebihan metode ini yaitu praktis karena sampel peneliti sudah diketahui sebelumnya. Sedang kekurangannya itu bias penelitian cukup tinggi jika menggunakan metode ini. Teknik pengambilan sampel dengan cara ini biasanya digunakan pada penelitian yang memiliki jumlah sampel terbatas. Jadi, misalnya jumlah penelitian kita satwa liar, misalnya tentang satwa liar atau tanaman langka. Jadi, kalau memang di satu tempat itu jumlahnya itu misalnya satwanya itu hanya 100, jadi ini kita tidak mungkin menggunakan sampel yang lebih banyak lagi karena memang sudah terbatas. Jadi makanya kuota disebut kuota. Jadi karena memang ada kuotanya sekian. Jadi tidak mungkin lagi kita meneliti lebih banyak. Apalagi satwa yang sudah sangat langka sekali. Selain kita susah mendapatkannya, itu jumlahnya juga sangat sedikit. Kemudian teknik sampel jenuh. Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel dengan syarat populasi yang ada kurang dari 30 orang atau 30 individu. Jadi ini makanya disebut sampel jenuh karena memang anggota populasinya itu sangat sedikit. Jadi berbeda tadi dengan kuota sampling. Kalau kuota sampling itu masih ada kuotanya sekian dan itu kita gunakan sebagai sampel. Kalau teknik sampling jenuh ini memang kurang dari 30, sangat sedikit. Kemudian setelah kita tadi ada teknik pengambilan sampel, kemudian itu kita jadikan jadi sampel penelitian. Dari sampel penelitian ini akan kita peroleh data yang kita analisis. Jadi langkah pertama analisis data itu yang pertama editing. Jadi data yang kita kumpulkan dari sampel kita itu kita editing, misalnya ada kesalahan atau misalnya satuannya atau penulisannya itu kita edit supaya bisa kita lanjutkan. Kemudian coding jadi biasanya kalau kita misalnya ngambil sampel dari lapangan akan kita bawa ke laboratorium. Biasanya di tempat sampling itu kalau misalnya kalian mengambil spesimen misalnya dari tanaman, daun atau akar atau batang itu biasanya kita menggunakan tempat sampel itu dan akan kita kasih coding karena tidak mungkin kita mencatat secara keseluruhan. Jadi biasanya kita coding, nanti codingnya itu akan kita terjemahkan lagi di buku penelitian kita atau logbook kita. Kemudian tabulasi data. Jadi setelah semua itu terkumpul, kita sudah mengcoding semua itu, kita tabulasi datanya. Jadi kita bisa buat tabulasi datanya itu berbentuk grafik, tabel atau gambar atau diagram yang lain. Jadi itu bisa kita tabulasikan supaya bisa kita baca, kita analisis. Kemudian setelah ada tabulasi data itu kita lakukan pembahasan atau diskusi. Jadi pembahasan dan diskusi ini hampir sama dengan interpretasi data. Jadi data-data yang kita tabulasikan itu kita bahas dan didiskusikan berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dan hasil-hasil dari penelitian lain. Kemudian teknik analisis data dan penelitian itu ada dua, statistik deskriptif. Ini untuk data kita yang datanya bersifat deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa ada tujuan membuat kesimpulan untuk generalisasi. Jadi ini hanya untuk sampel yang kita gunakan, tidak untuk semua populasi. Jadi misalnya kalian mengambil sampel penelitian itu misalnya 10 tanaman itu kalian hanya mendeskripsikan 10 tanaman tersebut tanpa kesimpulannya itu bisa digunakan secara generalisasi atau untuk semua populasi. Karena kalian hanya
mendeskripsikan semua yang ke-10 ini. Kemudian statistik inferensial, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel hasilnya diberlakukan untuk populasi. Jadi ini di biostatistik kalian sudah belajar untuk analisis statistiknya, ada yang disebut dengan t-test, kemudian ada yang ANOVA one way, two way, kemudian uji Duncan, uji Dunet, itu udah kalian pelajari di biostatistik, dan itu yang akan digunakan untuk menganalisis data ini. Kemudian statistik deskriptif. Jadi jenis analisis data yang pertama adalah analisis data deskriptif. Secara lengkap ada beberapa bentuk penyajian, bisa dalam grafik, tabel, presensi, frekuensi, diagram, dan lain-lainnya. Itu kalian tampilkan untuk menggambarkan si sampel penelitian tadi, sampel untuk bisa digambarkan, dideskripsikan. Misalnya bisa dalam grafik, tabel, presensi, frekuensi. Kemudian yang kedua, statistik inferensial. Di sini terjadi pengujian signifikansi dari suatu analisis yang biasanya didasarkan pada tabel seperti tabel T untuk uji T, kemudian tabel F untuk uji F. Jadi ini sudah kalian pelajari di biostatistik, jadi tidak Bapak jelaskan satu persatu lagi di sini. Jadi untuk uji ini bisa menggunakan uji-uji tersebut, statistik. Kemudian interpretasi data. Jadi interpretasi data itu gampang. Jadi dari kalian kumpulkan data, kemudian kalian analisis, kalian tabulasi, itu kalian interpretasikan atau istilahnya itu diterjemahkan. Karena misalnya kalian memperoleh data kuantitatif atau angka-angka, pembaca atau orang lain selain kalian tidak mengerti maksud dari angka yang kalian peroleh dari hasil analisis data tersebut. Itu harus kalian terjemahkan. Misalnya kalau kalian meneliti keragaman genetik suatu populasi, kalian memperoleh angka, misalnya angka keragamannya itu 0,7. Orang lain kan tidak mengerti itu 0,7 itu apa. Jadi harus kalian interpretasikan apakah keragaman genetiknya masih tinggi atau sudah sangat rendah. Jadi itu yang disebut dengan interpretasi data. Jadi diterjemahkan data tersebut. Kemudian sekian dan terima kasih untuk topik kita hari ini. Stay at home and stay safe. Okay, thank you.